Annyeonghaseyo. Sekarang kita akan belajar akhiran kalimat informal yang kedua. Di sini ada o, yo, ayo. Terus nanti ada tambahan lagi heyo ya. Jadi oyo, ayo ini merupakan akhiran kalimat informal. Jadi dalam bahasa Korea itu ada 3 tingkatan. Yang pertama ada nopimal. Nopimal itu bahasa yang formal banget. Terus ada Condet-mal itu semi formal, informal tapi masih dikategorikan cukup sopan. Dan ada banmal. Banmal ini bahasa kasar, jadi bahasa yang kayak lebih ke keseharian atau ke orang yang akrab. Orang yang akrab itu pakainya banmal. Nah, sekarang kita akan belajar yang oyo ayo ini masuk ke kategori condet-mal. Jadi bahasa informal, tapi ini masuknya kayak semi formal, informal yang semi formal. Nah, oyo ayo ini adalah bentuk kalimat informal dari semnida, jadi bisa untuk akhiran kalimat pernyataan, bisa juga untuk semnika, akhiran kalimat pertanyaan, bisa juga untuk yang epsida, akhiran kalimat ajakan, resipsio, akhiran kalimat perintah. Jadi bisa digunakan sebagai akhiran kalimat pernyataan, pertanyaan, ajakan, dan juga perintah. Bedanya itu tergantung cara pelafalannya ya. Nah, ini untuk mengekspresikan keakraban. Jadi biar nggak formal banget. Nah, bentuk informal ini itu lebih sering dipakai dalam percakapan sehari-hari daripada bentuk yang formal. Kalau formal itu kayak untuk kehidupan di kantor misal. Kalau yang oyo ayo ini, yang informal kedua ini lebih kayak percakapan sehari-hari. Nah, kita lihat dulu ya. Di sini ada contoh formal dan informal. Ini ada kamnida, jadinya cukup kayo, pergi. Kamnika, jadinya kayo, bedanya itu pelafalannya ya. Kayo, apakah pergi? Kapsida, mari pergi. Kayo, pergi. Ayo pergi. Kayo. Kasipsyo, pergilah. Kayo. Kaseo. Nah, ini informalnya ya. Nah, terus di sini masih ada aturan. Kalau yang pakai oyo, nanti kalau vokal depannya itu o, u, i, dan vokal yang lain kayak vokal yang wa, we, itu masuknya ke sini ya. Kalau pakai yang ayo itu vokal a dan o yang tidur. Sedangkan yang di sini vokal h ini jadinya he ya, heyo. Jadinya heyo. Heyo. Kayak gini, heyo. Contohnya di sini ada mokta, jadinya mokoyo. Makan. 배우다, 배워요. belajar. Masita, 마셔요. minum. Contoh yang ayo ada 가다, 가요. pergi. 오다, 와요. datang. 좋다, 좋아요. bagus. Contoh yang ini ada hada, heyo. melakukan, mengerjakan. Irada, ireo. bekerja. Terus kita lihat contoh kalimat ya. Kalimat di sini ada 아침에 빵을 먹어요. 먹어요 makan, pang roti, 아침에 pada pagi hari. Nah, sebelumnya kan kita belajarnya 먹읍시다 ya. 아침에 빵을 먹읍시다. Itu yang formal banget ya, yang nopimal. Nah, ini 먹어요. makan. 비가 와요. turun hujan.
Sebelumnya kita belajarnya itu 비가 옵니다. berikutnya ada 월요일부터 금요일까지 일해요. 일해요, bekerja, buto dari 월요일 hari Senin까지 sampai 금요일 hari Jumat. Kalau sebelumnya kita belajarnya itu 일합니다. Itu yang formal. Nah, terus kita lanjut ke latihan soal. Latihan soal dari 53.1. Nah, ini mengubah kalimat formal ke informal ya. Jadi nanti yang akhiran semnida atau emnida kalian hilangkan, terus pakai aturan yang oyo, ayo. Misalnya contoh kayak nomor 1 ada 신문을 읽습니다. Jadinya 신문을 읽어요. Membaca koran. Nah, terus hati-hati tentang kata kerja yang udah pernah kita pelajari sebelumnya, kayak kata kerja yang berakhiran dengan huruf biep, huruf B, kata kerja yang berakhiran dengan huruf siot, huruf S, terus huruf real, huruf tiket, huruf R, D, yang kata kerja beraturan sama tidak beraturan ya. Jadi hati-hati di situ karena di sini akan mempengaruhi pemakaian oyo ayo. Itu kan kata kerja yang tidak beraturan, kalau ketemu vokal ada yang hilang, ada yang enggak. Kayak gitu. Jadi dilihat kata kerja dasarnya juga. Aku kasih contoh nomor 5. Ini ada 한국말이 어렵습니다. Nah, 어렵습니다 ini kata kerja dasarnya adalah 어렵다 yang artinya sulit. Bahasa Korea sulit. Nah, 어렵다 ini merupakan kata kerja yang tidak beraturan. Jadi nanti huruf B, ingat lagi ya, huruf biep ini akan berubah jadi huruf vokal U. Nanti di sini jadinya kalimatnya jadi berbunyi kayak gini. 한국말이 어려워요. 한국말이 어려워요. Sorry, ini kebalik. 어려. Nah, 한국말이 어려워요. Huruf biep berubah jadi huruf U ya. Terus berikutnya yang kedua, ini juga masih sama. Kalau yang tadi yang pertama itu mengubah akhiran kalimat pernyataan formal menjadi informal. Terus yang kedua itu mengubah akhiran kalimat pertanyaan dari formal menjadi informal. Caranya masih sama, jadi nanti yang semnika atau emnika dihilangkan, diganti pakai aturan yang oyo atau ayo. Ini ada contoh nomor 1. 언제 시간이 있습니까? 언제 kapan, 있습니까 ada atau punya, sigan waktu. Kapan punya waktu? Nah, nanti diubah ya. Jadi 언제 시간이 있어요? 언제 kapan, 있어요 punya, sigan waktu. Nah, kita lanjut lagi contoh soal ya. Jadi kalian harus sering-sering berlatih. Di sini mengubah kalimat ajakan formal menjadi informal. Ya, ini 읍시다 yang artinya mari atau ayo. Nah, contohnya ini nomor 1 ada 여기에서 사진을 찍읍시다. 사진을 찍읍시다. Mari memotret 여기에서 di sini, atau mari mengambil gambar di sini. Jadinya 여기에서 사진을 찍어요. Mari memotret di sini. Ya, ini mengubah kalimat ajakan formal menjadi informal. Nah, berikutnya yang 53.4. Ini pertanyaan ya, pertanyaan. Nah, kalau yang ini
Kalau misal nanti belakangnya pakai simnika itu kan yang formal banget ya, yang simnika, ungkapan hormat ini. Yang simnika nanti berubah jadi seo. Misalnya ini ya, ada annyeonghasimnika, jadi annyeonghaseyo. Kayak gitu. Simnika berubah jadi seo. Ini ya yang simnika. Lalu yang selain simnika itu kita ngilangin se ya, semnika. Di sini semnika ya. Simnika sama semnika. Kalau yang simnika itu berubah jadi seo, kalau semnika itu pakai aturan yang oyo ayo. Aku kasih contoh misalnya yang nomor 6. Ini ada kalimat formal neil musul hasigesmnika. Hasigesmnika akan melakukan musul apa neil besok. Nah, nanti kalimatnya kita tulis dulu neil, musul tulis lagi, musul hasi kes. Nah, hasi kesoyo, karena ges ini kan vokalnya adalah huruf E ya, maka pasangannya adalah oyo. Neil muasal hasi kesoyo, besok akan melakukan apa atau akan melakukan apa besok. Nah, itu untuk latihan soal yang bab 53. Review lagi ya, bab 53 ini ada oyo ayo. Ini termasuk ke kategori jondetmal atau bahasa informal, tapi yang semi formal. Jadi jondetmal ini itu biasa dipakai dalam keseharian ya, bahasa informal ini biasa dipakai keseharian. Nah, akhirannya itu sama, baik itu pernyataan, pertanyaan, terus kalimat ajakan atau perintah, akhirannya itu sama, oyo, ayo, ataupun heo. Nah, bedanya itu cara pelafalannya. Kayak misalnya kalau kalimat biasa, kayak misalnya tadi ya, ada contoh kayo, yang artinya pergi. Kalau akhirnya kalimat pernyataan biasa, cukup bilang kayo, pergi. Pertanyaan, kayo, pergilah. Apakah pergi? Kayo, mari pergi. Kayo, pergilah. Kayak gitu. Oke, sekian pembahasan kali ini. 감사합니다. 안녕.